Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saudara, kita memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Dan di bulan ini bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan tiap minggunya, kita akan mulai membahas satu tema besar, yaitu berbicara tentang spiritual discipline atau disiplin rohani. Ini adalah salah satu journey atau perjalanan iman kita, ya, bagaimana kita juga mengenal Tuhan, kita bertumbuh di dalamnya. Dan saudara, kita mengawalinya di minggu yang pertama ini, kita akan melihat apa yang menjadi dasar di mana kita melakukan spiritual disiplin tersebut. Dan tema kita pada pagi ini yaitu berbicara tentang kerinduan atau kehausan, kelaparan, semua sinonim ya saudara, tentang Allah. Nah, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Mazmur pasal 63. Saya ingin mengajak kita memperhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sedikit lagi di ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, sekali lagi yang menjadi tema kita pagi ini berbicara tentang kerinduan kepada Allah. Dan di bagian yang pertama ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dunia tempat di mana kita tinggal saat ini. Saudara, kalau kita melihat, kita mengamati dunia tempat kita ada, saudara, kita akan melihat dunia saat ini begitu luar biasa. Ada begitu banyak kemudahan karena perkembangan teknologi dan seterusnya. Kita akhirnya mendapatkan banyak hal, banyak kemudahan, hidup kita menjadi lebih tertolong, lebih praktis dan lain sebagainya. Dan di dalam bagian ini saudara, kita melihat dunia kita menjanjikan kenyamanan dan kepuasan bagi setiap kita. Nah, itulah dunia kita, saudara. Tetapi saudara, kalau kita mau amati lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan ada satu paradoks terjadi di dalam semuanya ini. Di tengah kecanggihan, kemajuan zaman, saudara, ternyata kita akan masih saja menemukan di zaman di mana manusia semakin terhubung, komunikasi sangat mudah, tetap kita akan menjumpai ada begitu banyak orang yang masih saja merasakan kesepian. Di tengah zaman yang begitu banyak menawarkan hiburan, yang katanya bisa menghibur kita, tetap saja saudara, kita akan masih menemukan begitu banyak orang yang saudara, yang merasa haus, merasa kosong di dalam hati, merasa terus membutuhkan hiburan dan seterusnya. Dan saudara, kalau kita melihat di tengah perkembangan zaman dengan begitu majunya ilmu pengetahuan, semuanya saudara, tetap saudara, kita masih menemukan ada begitu banyak orang yang bingung. Seakan-akan mereka kehilangan arah. Mereka terus mempertanyakan apa yang menjadi makna dari hidupnya. Saudara, ini adalah paradoks di dalam kehidupan ini yang kita bisa amati, kita bisa lihat. Dan semuanya ini saudara, realita ini sesungguhnya saudara, ingin mengekspos atau menunjukkan masalah yang ada di dalam hati kita. Dan masalahnya saudara, bukan apa yang kurang dalam hidup ini. Tetapi masalah yang terus ada di dalam hati kita, yaitu adalah kemana hati manusia mencari kepuasan. Celakanya saudara, kita seringkali mencari kepuasan
di tempat yang salah. Akibatnya tidak heran saudara, jika hati kita selalu merasa apa? Merasa haus, selalu merasa ada yang kurang, dan seterusnya. Saudara, inilah yang terjadi dalam hati kita. Saudara mungkin sadar, saudara mungkin tidak sadar. Tetapi ini adalah realitanya. Nah saudara, kenapa pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hati manusia selalu merasa kurang, selalu mencari kepuasan? Saudara, kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena saudara, pada dasarnya hati manusia, hatimu dan hatiku, kita itu diciptakan untuk Allah. Hati kita diciptakan untuk Allah. Tetapi seringkali kita mencari kepuasan di tempat yang lain selain Allah. Itu sebabnya saudara, tidak heran selama hati kita tidak menemukan Allah sebagai sumber kepuasan hidup kita, hati kita akan terus merasa haus. Nah hal inilah saudara yang saya mau ajak kita sama-sama pelajari melalui Mazmur pasal 63 ini. Nah saudara, Mazmur ini membawa kita kepada satu pengalaman rohani dari seseorang yang menemukan bahwa hanya Allah, hanya di dalam Allah, sumber kepuasan sejati itu ada. Bahkan ketika ia kehilangan segalanya, yang menurut ukuran dunia, itu merupakan bentuk dari prestasi atau pencapaian, kesuksesan, meskipun ia mengalami kehilangan semuanya itu, tapi ketika ia menemukan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara, ia berkata, hatiku dipuaskan. Nah siapa saudara? Bocorannya sebenarnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu kita belajar dari Daud. Nah saudara, Mazmur pasal 63 ini ditulis oleh Daud, bukan dari ruang doa yang tenang, yang nyaman, tetapi Mazmur ini ditulis di padang gurun Yehuda. Nah kemungkinan besar saudara, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, ia ada di dalam pelarian, yang melarikan diri dari pemberontakan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Saudara bisa melihat kisahnya di dalam 2 Samuel pasal 14 sampai 18. Nah saudara, di dalam pelariannya itu Daud harus kehilangan kenyamanan, segala fasilitas yang ia rasakan, ia dapatkan di istana. Di dalam pelariannya ke padang gurun, Daud juga harus jauh meninggalkan tempat ibadah, tempat di mana ia mengalami perjumpaan, ia beribadah kepada Tuhan. Di dalam pelariannya Daud, ia lari sebagai orang yang dikhianati oleh orang yang terdekat dengan hidupnya, yaitu anaknya sendiri, Absalom. Hidupnya penuh dengan ancaman. Tetapi saudara, menariknya meskipun dari sudut pandang manusia, Daud memiliki banyak alasan untuk mengeluh, untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 63, ternyata Daud tidaklah mengalami hal yang seperti itu. Ia tidak protes kepada Tuhan. Tetapi di padang gurun itu saudara, ia justru mengalami kedekatan yang semakin erat, semakin intim bersama dengan Tuhan. Dan di dalam pengalaman di padang gurun itu menyingkapkan hati Daud, menunjukkan kepada hati Daud siapa yang menjadi sumber kepuasan yang sejati di dalam hidupnya. Nah saudara, hal inilah yang saya mau ajak kita sama-sama pelajari. Kita mau belajar hikmat rohani dari pengalaman Daud. Saya berharap melalui pelajaran ini akan menolong kita untuk kita mengatasi kehausan hati kita yang mungkin saat ini kita alami. Nah yang pertama saudara, kita akan melihat hati yang haus akan Allah. Nah saudara, Mazmur ini dimulai dengan satu pengakuan yang sangat kuat dari Daud. Di ayat yang kedua, saudara perhatikan, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau." Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya sangat tertarik sekali dengan kata mencari, saudara. Dan saya mencoba untuk menyelidiki kata ini.
Nah, saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata mencari ini menggunakan kata syarar. Nah, kata ini secara harafiahnya bisa diterjemahkan menjadi fajar atau pada dini hari. Tetapi menariknya, ada satu terjemahan Alkitab yang lain menerjemahkan kata syarar ini dengan apa, saudara? Dengan frasa atau dengan kata, dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menemukan bahwa sesungguhnya ini bukan kesalahan. Satu diterjemahkan sebagai fajar, satu dengan sungguh-sungguh. Ini bukanlah merupakan kesalahan terjemahan, saudara. Saya justru melihat kedua makna ini saling melengkapi. Di mana, saudara, kita bisa melihat melalui bagian ini. Sesungguhnya ingin menyatakan kepada kita, saudara, bahwa Daud itu bukan hanya mencari Tuhan sejak fajar menyingsing, atau ketika ia membuka mata bangun tidur pagi begitu ya. Tetapi, saudara, kita melihat Daud mencari Allah dengan kesungguhan hati. Tidak hanya menunjukkan waktu kapan Daud mencari, tetapi menunjukkan ia mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara, bayangkan, di tengah ancaman, di tengah penderitaan yang Daud alami, saudara, Daud tahu kepada siapa ia harus datang. Yang pertama-tama, saudara, yang Daud cari bukanlah kenyamanan dari hidupnya. Yang pertama-tama yang Daud cari bukanlah solusi dari masalah yang saat ini dia hadapi. Tapi saudara, perhatikan, Daud sadar bahwa dia harus mencari Allah terlebih dahulu. Nah, kenapa, saudara? Karena Daud sadar, Daud mengerti keterhubungannya dengan Allah adalah kebutuhan yang paling mendasar di dalam hidupnya. Sama seperti manusia butuh air, butuh makanan untuk bisa hidup. Bagi Daud, keterhubungan dengan Allah adalah dasar untuk dia bisa melanjutkan hidupnya. Tanpa keterhubungan dengan Allah, ia tidak akan hidup. Dan lebih lanjut lagi, saudara, di ayat yang kedua, bagian ini ayat yang sama. Daud menunjukkan ada dua frasa yang mirip. Tetapi frasa ini bukan hanya sekedar kata-kata puitis atau pengulangan. Daud mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudara, ingin menunjukkan apa sih? Saudara, ini adalah penegasan yang ingin menunjukkan bahwa seluruh keberadaan Daud, ia itu sedang merindukan Allah. Seakan-akan ia berkata kepada kita, seluruh diriku membutuhkan Engkau. Nah, saudara, apa yang dialami Daud bukanlah sekedar emosi sesaat, melainkan kesadaran akan kebutuhan yang terdalam dalam hidupnya. Daud mencari pribadi yang sanggup untuk memuaskan jiwanya. Dan bagi Daud, Allah bukan sekedar pemberi pertolongan, tetapi bagi Daud, Allah itu sendirilah kepuasan yang sejati itu. Nah, saudara, kerinduan Daud kepada Allah begitu besar. Sampai-sampai, saudara, seorang penafsir Alkitab yang bernama David Platt, dalam sebuah komentari atau sebuah tafsirannya, dia memberikan istilah mengenai apa yang dialami oleh Daud. Yaitu apa? Dia memberikan istilah, Daud begitu terobsesi, Daud begitu kecanduan dengan Allah. Nah, saudara, tentu hal ini bukanlah dalam arti yang negatif. David Platt ingin menunjukkan seperti seseorang yang memiliki satu kerinduan yang begitu besar, sehingga segala sesuatu yang lain menjadi tidak sebanding. Inilah yang dialami Daud. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain daripada Allah itu sendiri. Nah, saudara, apa yang dialami Daud sangat berbeda dengan cara pikir dunia saat ini. Mungkin, saudara, kita pernah mendengar orang yang berkata kepada kita, beragama boleh, tapi biasa aja. Jangan serius-serius. Jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu dalam-dalam. Saudara mungkin pernah mendengar orang berkata begitu. Ada seseorang yang pernah bercerita kepada saya, dulu waktu beliau ini menjadi pembina remaja, ada salah satu orang tua anak remaja itu berkata begini, jangan deket-deket sama pembina remaja.
nanti kamu masuk sekolah teologi. Ada yang berkata begitu, saudara. Tapi saudara, kalau kita merenungkan hal ini, perkataan ini, mungkin saudara, justru itulah yang menjadi akar kekeringan rohani kita. Saudara, seringkali kita menginginkan semua hal yang baik dari Tuhan. Banyak orang tentu kalau berdoa pasti berdoa yang baik-baik sama Tuhan. Tetapi tidak banyak yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Ada banyak orang ketika berdoa, tentu berdoa minta berkat, mau berkatnya. Tetapi tidak banyak orang mau hadiratnya. Banyak orang minta pertolongan pada Tuhan, tetapi tidak mau bersekutu dengan intim bersama dengan Tuhan. Meminta untuk apa? Tuhan berikan damai sejahtera. Tetapi pada kenyataannya tidak mau berserah penuh kepadanya. Saudara, mungkin inilah yang menjadi akar kekeringan, kehausan, kelaparan hati kita. Yaitu ketika kita mencoba hidup jauh dari sang sumber hidup itu sendiri. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, kebenaran ini berbicara keras, begitu keras kepada saya. Saudara, sangat mungkin saya mengkhotbahkan firman Tuhan, mengkhotbahkan Injil di mimbar ini. Sangat mungkin sekali saya berbicara tentang Kristus kepada orang-orang yang saya jumpai. Tetapi jangan-jangan Injil itu sendiri tidak pernah benar-benar masuk, menguasai hati saya secara pribadi. Saya bisa saja saudara sibuk melayani, melakukan aktivitas ini dan itu. Tetapi saudara, saya kehilangan perlahan tapi pasti saya kehilangan kerinduan untuk menikmati Tuhan itu sendiri. Dan mungkin hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Hari-hari kita mungkin dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas. Kita senang kalau kita dikenal sebagai orang yang sibuk. Jadwal kita, agenda kita banyak. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari kita menjalaninya dengan hati yang kosong. Kita mungkin saja bisa melayani Tuhan setiap minggu, tetapi tidak lagi mencari Tuhan setiap hari. Kita melakukan hal yang benar, meyakini doktrin yang benar, bahkan kita berbicara tentang Kristus, tetapi kita tidak lagi sungguh-sungguh menikmati dan menginginkan Dia. Karena itu saudara, pertanyaan yang kita perlu renungkan pagi ini bukanlah apakah saya sudah aktif, seberapa aktif saya melakukan kegiatan rohani. Tetapi lebih dalam lagi, mari saudara dan saya bertanya dengan jujur kepada hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hatiku masih menginginkan Tuhan? Kenapa saudara? Kita perlu bertanya demikian. Karena bahaya terbesar bagi kekristenan bukan ketika seseorang itu meninggalkan gereja, tidak lagi pergi gereja. Tetapi sesungguhnya bahaya terbesar dalam iman kita, kekristenan kita, adalah ketika seseorang tetap berada di gedung gereja, mungkin saja tetap melakukan aktivitas rohani, melayani dan sebagainya. Tetapi hatinya tidak lagi haus akan Tuhan. Saya rasa ini adalah bahaya yang kita perlu sama-sama cermati. Kehausan hati kita tidak pernah bisa dipuaskan oleh rutinitas atau aktivitas rohani. Tetapi kehausan hati kita hanya bisa dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Dan pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi saudara ketika hati kita kembali menemukan Allah sebagai sumber kepuasan yang sejati. Yang kedua, kita akan melihat hati kita akan dipuaskan oleh Allah. Saudara, setelah Daud mengungkapkan betapa hausnya, betapa hatinya haus akan Allah. Saudara, mungkin kita akan mengira di dalam perkataan berikutnya oleh Daud akan meminta supaya Tuhan mengubah keadaannya, memperbaiki keadaannya. Tetapi saudara, nyatanya tidak demikian. Kalau kita melihat, memperhatikan di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, saudara, Daud justru tidak lagi fokus pada masalahnya. Fokus masalah ditinggalkan, lalu beralih kepada apa saudara? Fokus Daud
menuju atau tertuju kepada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya salah seorang pengkhotbah yang bernama Charles Spurgeon, di dalam khotbahnya dia mengatakan demikian. Meskipun Daud berada di padang gurun itu tidak berada dalam hatinya. Sekalipun berada di tengah kesunyian dan kegersangan, Daud tetap memuliakan Allah dengan bibirnya. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang yang sedang kehilangan begitu banyak hal tetap memuji Tuhan? Bagaimana mungkin seorang yang berada di padang gurun dapat berkata bahwa jiwanya dipuaskan oleh Allah? Saudara, jawabannya terletak pada satu kalimat yang menjadi inti atau pusat dari Mazmur pasal 63 ini. Yaitu di ayat yang keempat ketika Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Saudara, perkataan ini sungguh mengejutkan. Bukankah bagi kita, bagi manusia, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup? Mayoritas orang pasti akan melakukan apa saja. Demi apa, saudara? Mempertahankan hidupnya. Segala macam cara, berapapun biayanya, rela untuk dilakukan, dikeluarkan, dihabiskan untuk apa? Supaya bisa tetap hidup. Tetapi kenapa Daud malah berkata, kasih setiamu lebih baik daripada hidup? Mengapa kasih setia, saudara? Sini saya ingin ajak kita belajar tentang kata ini, saudara, kasih setia. Saudara, kasih setia dalam bagian ini menggunakan kata hesed. Tentu saja artinya adalah kasih setia Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, kasih setia Allah ini maksudnya apa sih? Itu adalah kasih setia Allah kepada perjanjiannya dengan umat. Allah dengan umat. Di mana, saudara, kasih setia itu tidak berubah oleh keadaan. Dan kasih setia itu tidak berkurang bahkan di tengah kegagalan umatnya sekalipun. Dan di tengah ketidaksetiaan umatnya, kasih setia Tuhan itu tidak pernah pergi. Kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan umatnya ketika umatnya lemah. Nah, saudara, inilah yang menjadi inti apa yang dialami oleh Daud. Daud, saudara, sedang berkata kepada kita, sekalipun segala sesuatu di dalam dunia ini, apa yang ada pada kita mungkin hilang, mungkin berubah, tetapi selama ia bersama dengan Tuhan, selama ia mengalami Tuhan, kasih setia Allah itu tidak pernah berubah, kasih setia Allah itu tidak pernah berkurang, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan utama Daud. Untuk apa, saudara? Untuk ia bisa menjalani setiap musim hidupnya, apapun musim hidupnya. Ketika Daud bersama dengan Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang menguatkan. Itulah sebabnya mungkin, saudara, Daud kehilangan istana. Daud mungkin kehilangan fasilitas kenyamanan yang mungkin ia rasakan tiap hari. Bisa saja Daud merasakan ia tidak lagi menjadi orang yang terhormat karena ia adalah pelarian. Tetapi meskipun demikian, ketika ia mengalami kasih setia Tuhan, Daud tidak menghitung apa yang hilang dari hidupnya. Tetapi orientasi hatinya berubah. Fokusnya tidak lagi tertuju kepada keadaan yang belum berubah, tetapi kepada satu hal yang tidak pernah hilang. Satu hal yang pasti, yaitu kasih setia Tuhan bersama dengan dirinya. Saudara, disinilah kita belajar sebuah kebenaran yang sangat penting. Saudara, kepuasan sejati bukanlah ketika semua persoalan dalam hidup kita selesai, atau hidup kita keadaannya berubah. Kenapa, saudara? Karena selama hati kita hanya terpaku pada keadaan, kita akan terus selalu merasa ada yang kurang. Kita terus akan selalu merasa bahwa hidup kita tidak puas, ini kurang, itu kurang, dan seterusnya. Tetapi ketika hati kita tertuju kepada kasih setia Allah,
kita akan menemukan bahwa sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu damai sejahtera kita, sukacita kita yang sejati, Tuhan limpahkan dalam hati kita. Itu sebabnya Daud berkata bahwa kasih setia Allah lebih baik daripada hidup. Bukan karena hidup Daud berubah menjadi lebih mudah, lebih baik, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Surah Mazmur 63 ini mengajarkan satu kebenaran yang mengubah cara pandang kita di dalam melihat kehidupan ini. Hati yang haus tidak dipuaskan oleh keadaan yang lebih baik, melainkan oleh Allah yang selalu dekat dengan hati kita, dengan hidup kita. Selama kita mencari kepuasan di luar Dia, kita akan terus merasa haus, kita akan terus merasa lapar. Dan hanya ketika Allah menjadi kepuasan terbesar dalam hidup kita, maka jiwa kita akan benar-benar kenyang, sekalipun hidup belum sepenuhnya tenang. Jadi ini adalah yang dialami oleh Daud. Pengalaman iman Daud bersama dengan Allah. Hatinya haus, dan ketika ia mencari Allah, hatinya dipuaskan. Dan menariknya saudara, saat Daud mengalami kepuasan di dalam Allah, saudara, Daud tidak berhenti hanya sampai di sini saja saudara. Dan itulah yang kita melihat di bagian yang terakhir. Hati yang terus mencari Allah. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, maka saudara kita akan melihat ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita. Saat Daud menemukan kepuasan di dalam Allah, hal itulah yang mendorong Daud untuk tidak berhenti mencari Tuhan. Semakin ia menikmati Allah, semakin ia ingin dekat kepadanya. Itulah sebabnya Daud mengungkapkan bahwa ketika ia mengalami kasih setia Tuhan, itu mendorongnya untuk apa saudara? Untuk terus memuji Allah. Untuk terus merenungkan firman-Nya, untuk terus melekat kepadanya. Saudara perhatikan hal ini. Apa yang dilakukan oleh Daud? Memuji, merenungkan, melekat. Bukanlah sesuatu yang dilakukan karena rutinitas atau keterpaksaan. Tetapi saudara kita melihatnya, hal ini dilakukan kenapa? Karena hatinya menemukan kepuasan yang sejati di dalam Allah. Respon hati yang telah menemukan kepuasan di dalam Allah, ia wujudkan dengan apa? Ia memuji Tuhan. Ia merenungkan firman. Ia ingin melekat dekat dengan Allah. So, pertanyaannya, apakah ketika kita memuji Tuhan dalam ibadah, dalam waktu-waktu pribadi kita memuji dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, apakah itu adalah satu hal yang kita lakukan? Karena apa? Karena kita sadar hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kepuasan. Bukan karena rutinitas, bukan karena checklist dan seterusnya. Saudara sekalian kasih Tuhan, inilah ciri hati yang sungguh mengenal Allah. Orang yang telah dipuaskan oleh Allah tidak akan berhenti mencari Allah. Ini adalah tanda iman yang hidup. Iman yang hidup tidak dinilai oleh seberapa banyak aktivitas rohani yang kita lakukan. Tetapi iman yang hidup adalah iman yang terus-menerus haus dan lapar akan Allah. Sebab rasa haus itu menunjukkan bahwa kita sadar hanya Allah yang sanggup untuk memuaskan dan menopang hidup kita. Dan kesadaran inilah yang mendorong kita untuk apa? Terus datang kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, apa yang mendorong kita datang untuk beribadah? Ketika kita melayani, apa yang mendorong kita untuk melayani? Saudara sekalian kasih Tuhan, sebaliknya, ketika hati kita tidak lagi merindukan Tuhan, saudara, ini merupakan alarm yang berdering dengan nyaring, yang ingin menunjukkan apakah atau jangan-jangan kita mulai merasa cukup dengan diri kita sendiri. Oh, tanpa Tuhan aku juga baik-baik aja kok. Tidak perlu rajin-rajin datang ibadah, tidak perlu rajin-rajin berdoa dan seterusnya, hidupku juga lancar-lancar saja kok.
Ketika hati kita tidak lagi haus dan lapar akan Allah, ini adalah alarm yang berbunyi, yang ingin menunjukkan jangan-jangan kita mulai merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa saya sudah cukup dengan diri saya sendiri. Perlahan kita mungkin mulai mengeluarkan Tuhan dari hati kita. Saudara, hati-hati. Kita bersama-sama perlu mewaspadai akan hal ini. Nah, tetapi saudara, mungkin kita akan merenungkan dari mana, atau kita akan bertanya, dari mana hati yang terus haus akan Allah ini? Bagaimana mungkin seseorang dapat terus mencari Allah, bahkan setelah ia dipuaskan? Saudara, jawabannya tentu tidak terletak pada kekuatan rohani kita. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan di Mazmur pasal 63 ini sudah pada akhirnya mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Saudara, Kristus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, Yesus tidak sedang menawarkan solusi atau pertolongan. Tetapi saudara, Yesus datang untuk memberikan dirinya. Ia menawarkan dirinya sendiri. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk hanya Yesus yang sanggup untuk memuaskan kita. Menjadi sumber kepuasan kita. Dialah air hidup yang memuaskan hati kita. Bahkan di salib, ia pun juga berseru, aku haus. Ia mengalami kehausan yang paling dalam, bukan sekedar kehausan secara fisik. Tetapi karena ia sedang menanggung murka Allah bagimu dan bagiku. Orang-orang yang berdosa. Di sana Kristus rela mengalami kehausan supaya kita orang yang percaya kepadanya kita dapat dipuaskan oleh kasih anugerah Allah. Karena itulah sudah hanya Kristus yang sanggup untuk melahirkan hati yang terus-menerus haus akan Allah. Inilah sebabnya, saudara, Injil tidak hanya mengubah tujuan dari hidup kita. Tetapi Injil menunjukkan apa yang seharusnya menjadi prioritas kita, apa yang seharusnya ada di dalam hati kita, mengubah kerinduan hati kita. Kristus menunjukkan kepada kita, harusnya ketika kita semakin memandang Kristus, semakin lama memandang Kristus, kita akan semakin mengasihi Dia. Semakin kita menikmati Kristus, kita akan semakin ingin tinggal dekat dengannya. Semakin kita dekat dengan Kristus, sudah semakin dunia ini akan kehilangan daya tariknya. Kenapa, saudara? Karena apa yang diberikan oleh dunia hanya menghilangkan haus untuk sesaat. Tetapi Kristus, sang mata air yang hidup itu, tidak pernah kering di dalam memuaskan hati kita. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita melihat salib Kristus, salib Kristus itu mendorong kita untuk apa? Setiap hari kita datang kepadanya. Bukan sekedar untuk mencari berkatnya, tetapi mencari wajahnya. Bukan sekedar untuk mengejar pertolongannya, tetapi untuk menikmati pribadinya. Dan ketika Kristus menjadi harta terbesar kita akan dapat berkata bersama dengan Daud, hatiku dipuaskan oleh Allah. Mari saudara, kita terus dalam setiap hari kita datang untuk mencari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita